Inilah khotbah Pendeta Gilbert yang membandingkan ibadah Kristen dan ibadahnya umat Islam dari yang 10% dan umat Islam 2,5%, dan akhirnya Pendeta Gilbert dilaporkan ke polisian. 5 kali sih. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara-saudara. Inilah khotbah. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan nggak apa-apa. Bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5 mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Itulah khutbah Pendeta Gilbert Lumoindang yang akhirnya membuat tersinggung beberapa umat Islam dan dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Dan inilah beritanya, Pendeta Gilbert dilaporkan ke Polda Metro Meski Jaya. sudah meminta maaf, Pendeta Gilbert Lumoindang tetap dilaporkan ke polisi atas dugaan penistaan agama. Laporan ini terkait video khutbah Gilbert yang menyinggung soal zakat dan salat. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi, membenarkan adanya laporan terhadap Gilbert. Laporan itu diterima pada Selasa 16 April kemarin terkait dugaan penistaan agama. Namun, Ade tidak mengungkapkan siapa pihak yang melaporkan Pendeta Gilbert. Ya, Pendeta Gilbert tetap dipolisikan dengan kasus penistaan agama meskipun sudah meminta maaf. Dia sudah minta maaf kepada Yusuf Kala. Ya, Pendeta Gilbert minta maaf kepada Yusuf Kala usai menyinggung zakat di dalam khutbahnya. Permohonan maaf tersebut disampaikan usai bertemu dengan Ketua Dewan Masjid Indonesia sekaligus Dewan Wakil Masjid Presiden Indonesia RI ke-10 dan 12 Yusuf Kala di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan Senin kemarin. Di umat Kristen ada kepercayaan misalnya tentang memberi 10%. Nah, di pengetahuan saya gitu, umat Muslim disitunya yang agak lebih gampang gitu, 2,5%. Tapi setelah bicara sama Pak JK hari ini, dia bilang, oh salah pendeta, 2,5% itu cuma zakat, belum infaknya, belum sedekahnya, belum wakafnya. Itu lebih berat lagi gitu. Jadi ya, diakui ternyata umat Islam lebih berat lagi, tidak hanya 2,5%, namun demikian ada banyak kegiatan lagi, termasuk ibadah sholatnya juga 5 waktu yang disinggung lebih ringan daripada umat Kristen, kata Gilbert. Selain ke Yusuf Kala, Gilbert Lumoindang juga meminta maaf kepada Majelis Ulama Indonesia tentang ibadah atau zakat 2,5% ini. Saya Gilbert Lumoindang pertama-tama mengucapkan terima kasih buat pimpinan dari RI yang telah menerima, memberi arahan, memberi masukan, memberi nasihat, memberi bimbingan di tanggal 16 April 2024 ini untuk kasus viral yang terjadi. Dan untuk itu dengan segala kerendahan hati saya Gilbert Lumoindang memohon maaf untuk segala yang terjadi, dan kalau ada salah ucap, salah pengertian, salah diksi, dan segala macam salah dalam pembicaraan saya, percakapan saya dalam ceramah saya kepada umat Muslim maupun umat lain juga yang merasa terganggu dengan ceramah itu, sekali lagi saya mohon maaf. Ya, Gilbert meminta maaf kepada Majelis Ulama Indonesia atas ceramahnya yang menyinggung umat Muslim tentang zakat yang hanya 2,5%. Kalau umat Kristen mah 10%, jadi bebas, tidak usah bersuci karena disucikan dengan darah Yesus.
Dan akhirnya Gilbert Lumoindang tak lepas daripada hujatan warga baik Islam ataupun Kristen dikarenakan menghina umat Muslim. Warga begitu banyak yang menghujat. Santai, ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Yang paling apa sih yang dibanggakan dengan 10%? Kalau yang 10% itu bisa diselewengkan. Yang 10% itu aja sampai hari ini menjadi polemik loh di antara umat Kristiani sendiri. Bagaimana dengan yang 10% itu? Kalau pendeta-pendeta sekarang ini pakai Hermes yang harganya miliaran, pakai jam mewah, pakai baju-baju mahal. Sementara dia bukan seorang pengusaha. Tapi ini kan bukan seorang pengusaha, dia hanya seorang pendeta yang pure pendeta, pendapatannya dari seorang pendeta. Nah, alasan pendeta selalu diberikan oleh jemaat. Bukankah seorang pendeta itu harus merendahkan dirinya, harus merendahkan hatinya di depan jemaat dengan dia cara berpakaian, sementara jemaat disuruh untuk selalu hidup sederhana. Maaf ya buat teman-teman yang umat muslim atas apa yang sudah disampaikan oleh Pak Pendeta tadi, Gilbert Lumoindang. Itu guyonan, tapi guyonan itu sudah keterlaluan sih menurut saya. Apalagi di zaman sekarang kan sosial media cepat sekali beredar. Saya hanya jemaat biasa yang tidak taat akan firman Tuhan, yang tidak taat ke gereja, yang tidak taat perpuluhan. Tapi saya tidak akan pernah berani untuk mengkoreksi agama orang lain. Saya tidak akan pernah berani untuk mengkoreksi ibadah orang lain. Karena agama itu hanyalah hubungan antara kita dengan Tuhan. Jadi kita sebagai manusia tidak punya hak untuk mengkoreksi ataupun untuk menghakimi orang lain. Bukankah itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Harusnya itu juga yang dipraktekkan oleh Pak Pendeta ya. Saya bingungnya dengan sekarang ini agama, ya, dengan adanya TikTok ini, dengan adanya sosial media ini, orang sibuk aja ya menyebarkan agamanya masing-masing dengan caranya mereka, tapi menyinggung agama orang lain. Kenapa harus menyinggung agama orang lain? Kalau memang kamu mau menyampaikan firman Tuhan, sampaikan aja, tapi tidak usah menyinggung agama orang lain. Kamu nggak bisa memaksakan orang lain harus mempercayai apa yang kamu percayai. Sampaikan aja sebuah kebenaran, udah cukup. Orang mau dengar atau enggak ya sudah, biarin. Itu urusan. Ya, itulah warga Kristen sendiri tidak begitu cocok dengan Gilbert Lumoindang. Setuju saja mau menyebarkan agama Islam ataupun agama Kristen, tetapi tidak perlu teriak-teriak menjelekkan agama orang lain, karena kalau sudah menyinggung itu sangat berbahaya sekali. Karena juga masalah agama adalah merupakan urusan pribadi. Dan ini adalah pendapat warga Pendeta Gilbert juga. Lumoindang lagi dihujat netizen gara-gara khotbahnya soal zakat. Pada khotbah Minggu 14 April, dia bandingin zakatnya orang Kristen sebesar 10% dan Islam yang sebesar 2,5%. Dia bilang Kristen emang zakatnya 10%, tapi ibadahnya cuma duduk dan nyanyi sambil berdiri. Sedangkan orang Islam walaupun zakatnya cuma 2,5%, tapi harus sholat 5 waktu, bahkan sampai ngelipet kaki. Hal ini pun disambut gelak tawa para jemaat. Video ini pun viral. Beberapa pihak nganggap ucapan itu menghina Islam, salah satunya advokat Alvin Lim. Alvin bilang gak usah lah urusin agama lain, urusin aja agama kita sendiri. Dia juga minta umat muslim gak menyamaratakan pandangan dia soal umat Kristen. Pendeta Gilbert, yuk mending sebar kedamaian daripada urusin agama orang lain. Mari kita bertoleransi, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ya, lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu dan agamaku, tak perlu kau menjelekkan agama yang lain. Lain dengan Ustadz Adi Hidayat mengenai pernyataan Gilbert Lumoindang tidak mempermasalahkan, bahkan berterima kasih. Saya secara pribadi menyampaikan terima kasih Pendeta Gilbert karena sudah memperkenalkan tentang ajaran-ajaran di Islam di komunitas beliau ya khusus, sehingga teman-teman di Kristiani bisa mengenal setidaknya ya, tentang sholat, tentang zakat, berapa kali ditunaikan oleh umat Islam yang selama ini mungkin ada yang belum kenal atau belum terbayangkan tentang itu semua. semua hamba-hamba Tuhan yang bilang gak usah bayar per bulan, gak apa-apa, bayar 2,5, gak usah 10%, 2,5, tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5, mau seminggu sekali. Beda kelas. Persembahan 2,5%. Loh, kita kan bayar 10%. Makanya kita kebaktian tenang aja. Iya kan? Paling berdiri nyanyi tempat, santai. Iya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati.
Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa. Iya kan? Kaki mesti dilipat, ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Jadi tidak ada hubungan 2,5% itu karena sedikit misalnya dalam tanda petik ditutup lewat sholat, itu nggak ada hubungannya. Ya, sholat dengan zakat dua hal yang terpisah. Ya, belum tentu orang sholat wajib zakat. Belum tentu. Ya, orang sholat kalau belum punya kuantitas harta yang mencukupi untuk zakat, tidak wajib baginya zakat. Ya, yang mengikat itu sholatnya karena ekspresi dari bagian kepala sampai dengan kakinya yang telah Tuhan ciptakan. Allah ciptakan diri kita sebagai seorang hamba. Kita menghamba dari ujung kepala sampai ujung kaki. Karena itu bukan sekedar berdiri, ya, tapi kita turunkan dari ujung kepala sampai ujung kaki kita, menempel telapak tangan sampai ke kaki, sampai bagian terhormat kita di kening untuk menunjukkan kita hamba. Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki kita menghamba secara fisikal. Makanya diikat wajib sholat itu. Ya, itulah pendapat daripada Ustadz Ari Hidayat yang tidak mempermasalahkan Pendeta Gilbert Lumoindang. Namun demikian dia berterima kasih kepada Gilbert yang telah memperkenalkan zakat 2,5% dan mengenai sholat 5 waktu. Ini adalah hal yang positif dan belum tentu ada seorang pendeta yang bisa mengerti tentang hal itu. Itulah mungkin yang menjadikan Adi Hidayat sangat berterima kasih kepada Gilbert Lumoindang yang memperkenalkan ibadah atau sembahyangnya umat Islam. Oke, demikian telah kita saksikan sama-sama video ini. Semoga Anda terhibur dengan video-video ini dan terima kasih Anda telah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!